Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Semoga saya tidak mengganggu aktivitas ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ismailia dari kelas 10 IPA 2 dan bersekolah di Semansa 1 Siak Hulu. Mata pelajaran geografi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan dan jawaban dari kuis pada bab 3. Soal yang pertama yaitu, uraikan menurut pendapat Anda mengenai syarat peta. Peta itu merupakan perpindahan gambar permukaan ke dalam suatu tempat bidang datar, sehingga sudah pasti bentuknya lebih menjadi kecil. Kemudian, selain jarak yang berbeda, ukuran luasan dalam kenyataan juga harusnya disampaikan dengan yang terdapat dalam tempat datar itu. Kemudian bentuk suatu area permukaan bumi tidak akan selalu kotak-kotak atau lurus-lurus terus. Pasti akan ada belok-beloknya. Dan yang kedua, kemukakan pendapat Anda mengenai memperbesar dan memperkecil peta. Memperbesar dan memperkecil peta merupakan kegiatan menggambarkan peta yang disesuaikan dengan skala yang diinginkan dan menyesuaikan dengan besar media kertas yang ada. Cara memperbesar peta dengan cara memperkecil skala, sedangkan cara memperkecil peta dengan cara memperbesar skala. Cara memperbesar dan memperkecil peta dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat atau dengan menggunakan alat maupun tanpa alat. Alat untuk memperbesar dan memperkecil peta menggunakan alat politograf dan makrograf. Menggunakan kamera fotografi, menggunakan fotograf, dan menggunakan garis koordinat. Yang ketiga yaitu, kemukakan menurut pendapat Anda mengenai proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Proyeksi azimutal ini bidang proyeksinya berupa bidang datar. Proyeksi ini digunakan untuk memetakan daerah kutub. Proyeksi kerucut ini bidang proyeksinya berupa kerucut. Proyeksi seperti ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah, seperti pada negara-negara di Eropa. Proyeksi silinder ini proyeksinya berupa silinder. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di era khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. Dan yang keempat yaitu, kemukakan menurut pendapat Anda mengenai apa yang dimaksud dengan penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi, dalam satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindra. Dan yang keenam yaitu, mengapa saat ini citra banyak digunakan sebagai sumber keruangan? Karena dengan citra peta, maka objek di permukaan bumi akan terlihat seperti aslinya, sehingga memudahkan dalam menganalisis keruangan. Dan yang keenam yaitu, tuliskan tahapan kerja SIG. Yang pertama yaitu tahapan kemasukan data. Yang kedua, tahapan pengolahan data, pengarsipan, dan pemadatan. Yang ketiga yaitu tahapan manipulasi dan analisis data. Dan yang keempat, tahapan pengeluaran data. Dan yang terakhir yaitu, tuliskan manfaat SIG. Yang pertama yaitu melihat luas daerah bencana alam. Yang kedua, menentukan tingkat bahaya erosi. Yang ketiga, memprediksi ketinggian banjir. Dan yang terakhir, memprediksi tingkat kekeringan. Banyak sudah penjelasan dari pertanyaan dan jawaban pada kuis bab 3. Dan di sini saya juga memberitahukan nama kepala sekolah yaitu Bapak Martius. Dan guru pembimbing geografi saya yaitu Bu Tetieti. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.